Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Kak Gunawan. Oke, di sini pada pertemuan kali ini akan melanjutkan di video sebelumnya di pengertian aljabar. Oke, sekarang saya akan menjelaskan di operasi aljabar. Di operasi aljabar itu ada penjumlahan aljabar itu ada pengurangan aljabar, ada perkalian dan ada pembagian aljabar. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas di penjumlahan dan pengurangan dulu. Oke ya, di sini kita akan bahas di penjumlahan dan pengurangan pengurangan. Jadi sebelum masuk di penjumlahan dan pengurangan aljabar, di sini kalian itu wajib atau bisa memahami di penjumlahan dan pengurangan bilangan. Jadi harus paham di penjumlahan dan pengurangan bilangan. Contoh 8 ditambah 4 ini 12. Ya, dari penjumlahan bilangan biasa operasi 2 dikurangi 8. Berapa? Negatif 6. 2 dikurangi 8, kamu punya uang 2, hutangnya 8 nih. Maka hutangnya tinggal 6. Atau di sini 8 kurangi 2, 6, karena yang besar negatif maka negatif 6. Seperti itu. Contoh lagi misal 3 dikurangi 10. Ini biasanya itu kalau teman-teman itu sulitnya itu kesulitan di pengurangan ketika yang bilangan negatif itu lebih besar. Seperti itu. Ini kan bilangan yang lebih besar negatif itu berapa? 10. Karena 10 yang lebih besar, ini negatif kan ya, negatif 10. Ini yang lebih besar 10, maka dikasih min aja. 10 kurangi 3, 7. Seperti itu. Jadi harus paham di penjumlahan bilangan dulu, baru kita masuk penjumlahan dan pengurangan bilangan, baru kita masuk ke operasi aljabar. Apa hubungannya penjumlahan dan pengurangan dengan operasi aljabar? Dilihat di sini. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Maka di sini ketika kita tambahi x, 8x ditambah 4x, ketika ditambahi variabel x, maka ini hasilnya tetap 12. Tinggal ditambahin variabel saja. Jadi sederhana sebenarnya. Ini misal ada 2x dikurangi 8x. Nah, maka di sini berapa nilainya? Negatif 6. Maka negatif 6 tinggal ditambahin variabel. Loh, mudah sekali. Misal di sini 3 dikurangi 10 ada negatif 7. Maka 3x dikurangi 10x itu adalah negatif 7x. Paham dari sini? Jadi intinya di operasi aljabar itu harus paham betul di penjumlahan dan pengurangannya bilangan, baru kalian pasti bisa di operasi aljabar penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini hubungannya. Oke, di sini misal saya kasih contoh lagi. 4x ditambah 3x dikurangi 10x ditambah 5x misal. Ini semuanya sama-sama variabel x. Ya udah tinggal dihitung aja. Di sini berarti berapa? 4 ditambah 3 dikurangi 10 ditambah 5. 4 tambah 3 ketemu 7. 7 dikurangi 10. Hitung berapa? Negatif 3. Negatif 3 ditambah 5 ketemu 2. Maka di sini 2. Tinggal menambahin x saja. Seperti itu. Bagaimana ketika variabelnya berbeda? Nah, di sini hati-hati. Ketika variabel berbeda, misal x ditambah y, bagaimana hasilnya? Nah, pada penjumlahan dan pengurangan aljabar, ketika variabel berbeda tidak bisa dioperasikan. Maka berapa di sini? Tetap x ditambah y. Contoh lagi. 2x ditambah 5y. Nah, tidak bisa dioperasikan, berarti dia tetap berapa? 2x ditambah 5y. Oke, yang pertama ilmu yang kita dapat dijumlahkan atau dikurangkan kepada variabel yang sejenis.
3x, ini 3x dikurangi 10x, langsung negatif 7x. 2x dikurangi 8x, negatif 6x. Ilmu yang kedua, apa? Variabel yang berbeda tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Misal di sini ada x tambah y, maka nilainya berapa? Tetap x tambah y. Misal ada 2x ditambah 5y, maka nilainya berapa? Tetap 2x ditambah 5y. Misal ada y dikurangi 7, z misal berapa? Ya tetap y dikurangi 7z. Jadi ketika berbeda variabelnya tidak bisa dioperasikan seperti itu. Oke, di sini misal kita kasih contoh. Ini ketika cuma 2 tok suku nih. Misal kita punya ada 5x ditambah 3y dikurangi 2x ditambah 4y. Berapa nilainya? Nah, ketika seperti ini, ada x dan y, dan ini xy-nya ini banyak, ini ya, lebih dari satu kan. Suku-sukunya juga banyak, ada 4 suku. Maka bagaimana? Kita kumpulkan jadi satu. Kumpulkan suku yang sejenis. Kumpulkan suku suku-suku yang sejenis. Atau yang sama. Yang sama dalam apa? Dalam hal variabel dan pangkatnya. Oke. Di sini kita lihat. Di sini ada yang namanya 5x. Ini sejenis atau sama dengan sukunya apa? Negatif 2x. Oke, yang kedua. Di sini ada yang namanya 3y. Dia sama dengan siapa? Sama dengan 4y. Positif 4y. Oke, kita kumpulkan. Kita jadikan satu. Tapi nggak apa-apa. Karena penjumlahan atau pengurangan bersifat komutatif. Bisa diputar-putar. Ini ada 5x. 5x sama dengan apa ini? Sejenis dengan suku negatif. Ini 2x, depannya kan min nih. Maka ini minnya ini kata 2x karena ini berarti menandakan pada 2x ini negatif. Min 2x. Ya, setelah itu apa? Ada lagi x? Nggak ada. Ini ada y. Y depannya jarak positif. Nah, kita tulis plus 3y. Terus kandungannya y, 3y ada 4y. Plus 4. Ya, kalau sudah seperti ini, ketika sudah sejenis atau sama atau suku-suku yang sejenis, maka tinggal kita operasikan saja. 5 dikurangi 2, 3. Variabelnya apa? X. Lah, 3 tambah 4, 7. Positif 7. Variabelnya Y. Seperti itu. Selesai, tidak bisa dioperasikan karena tidak ada yang sama lagi. Jadi intinya apa? Pada penjumlahan dan pengurangan aljabar, saya ulangi lagi, yang penting suku-sukunya itu apa yang namanya? Variabelnya sama, seperti itu. Ketika variabel berbeda, tidak bisa dioperasikan. Seperti itu. Contoh lagi. Lebih tinggi ya ini ya. Ini masih belum ada konstanta. Misal, ada konstantanya. 3z ditambah 2x dikurangi 2z ditambah 4x misal dikurangi 8 dikurangi 8. Oke, kita urutkan abjad aja ya. Kita diurutkan abjad biar bagus. 2x misal, kita tulis 2x. 2x sama 4x. Berarti di sini apa? Positif. Plus 4x. Ya, ada z 3z min 2z. Nah, ini ada 8. Bagaimana? Tetap kita tulis min 8. 2 tambah 4 ada 6x. Nah, ini 3z dikurangi 2. 3 dikurangi 2, 1 positif. Positif 1z. Atau ditulis z aja juga boleh. Min 8. Dan 8 ini juga tidak bisa dioperasikan karena dia tidak ada variabel, dia konstanta. Berarti ini ada 3 suku kan? Ya sudah, berarti selesai. 6x ditambah z dikurangi 8. Selesai. Jadi 8-nya ini juga tidak boleh dioperasikan karena 8-nya juga tidak punya variabel. Intinya yang punya variabel dengan yang punya variabel, yang nggak punya ya dengan yang nggak punya. Terus yang sama dengan yang sama. Yang nggak sama nggak boleh. Intinya tidak boleh dioperasikan ketika dia tidak sama variabelnya. Seperti itu. Baik, dari sini cukup sekian untuk operasi aljabarnya. Semoga bermanfaat.
eh, belajar lagi di operasi bilangannya agar di penjumlahan atau pengurangan aljabarnya juga lebih paham. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.